مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama nikmat iman dan Islam, kemudian disusul nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam Masjid Miftahul Ulum ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Moga harapan kita semua, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita sampaikan kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sekalian, seperti biasa sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, izinkanlah kami dari pengurus Masjid Miftahul Ulum ini untuk memberikan beberapa maklumat dan juga himbauan. Maklumat yang pertama, untuk petugas Jumat pada siang hari ini, khatib dan imam, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Kamal Hasan. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan untuk muadzin kami mohon Bapak Subeki dari Pempat TK Bahasa. Kemudian yang kedua, laporan kas Masjid Miftahul Ulum pertanggal 6 Maret 2020. Saldo terakhir Rp29.098.000. Kemudian pendapatan kotak amal Jumat Rp1.404.000 dan operasional sebesar Rp620.000. Saldo sampai saat ini berjumlah Rp29.882.000. Kami ucapkan jazakumullah hasanul jaza kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berupa himbauan, kami menghimbau kepada para jamaah, karyawan Pempat TK Bahasa dan peserta diklat bahasa Jepang maupun warga sekitar Masjid Miftahul Ulum untuk segera melangkahkan kakinya ke masjid, karena waktu zuhur akan segera tiba dan khatib akan segera menyampaikan khutbahnya. Kemudian maklumat kedua, bagi jamaah yang sudah ada di dalam masjid atau di sekitar masjid, mohon untuk masuk ke ruang utama masjid dan mengisi saf terdepan terlebih dahulu, agar jamaah yang tertinggal bisa mengisi saf-saf berikutnya. Dan kami mohon pada para jamaah yang membawa alat komunikasi, handphone terutama, mohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat Jumat kita pada siang hari ini. Dan himbauan terakhir, kami himbau pada jamaah, ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, mohon untuk tidak tidur, apalagi berbicara, karena hal tersebut bisa merusak pahala Jumat itu sendiri. Dan terakhir, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada orang-orang yang telah mendahului kita, baik orang tua kita, sanak famili dan saudara kita, dan orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Moga dengan wasilah suratul Fatihah Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya dan menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita berharap dengan suratul Fatihah, bagi yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, bagi yang punya urusan Allah mudahkan segala urusannya. Betilkan niat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang salat Jumat yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkanlah khatib berpesan khususnya bagi diri pribadi khatib dan hadirin pada umumnya. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya melaksanakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Judul khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah As-salatu khairu mawdu'in. Salat adalah sebaik-baiknya ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang salat Jumat yang berbahagia. Pada bulan Rajab ini, umum umat Islam mereka memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini Isra'nya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kepastian dan wajib hukumnya, dan mengingkarinya adalah satu kekafiran. Karena peristiwa ini tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Oleh-oleh yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah salat, yang pada awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada Nabi dan juga umatnya untuk melaksanakan salat sebanyak 50 waktu. Namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengurangi sehingga tinggallah 5 waktu dalam sehari semalam. Dan ini menjadi kewajiban kita. Hadirin, salat 5 waktu yang kita lakukan adalah bagian daripada pengabdian, wujud bahwa kita adalah sebagai seorang hamba untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berbagai salat-salat yang lainnya setelah ibadah salat fardu. Oleh karena itu, ibadah salat adalah bagian ibadah yang paling banyak macam dan jenisnya. Ada salat di pagi hari, maka kemudian dikenal dengan istilah salat isyraq. Agak siangan dikit ada salat duha, ada salat qabliyah, ada salat ba'diyah, ada salat witir,
ada salat tahajud, ada salat meminta hujan, ada salat istikharah, ada salat sunat mutlak. Itu bagian daripada ibadah-ibadah salat yang begitu banyak macam dan jenisnya. Ibadah salat yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan adalah untuk membuktikan rasa syukur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, kenapa engkau salat malam itu sampai segitu lamanya?" Karena didapati oleh Aisyah ketika Aisyah awal ingin melaksanakan tidur, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mulai salat. Ketika Aisyah di tengah malam terbangun dan terjaga, ia melihat suaminya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan salat. Sehingga sampai kemudian Aisyah harus bangun pagi menjelang datangnya waktu subuh. Maka Nabi juga masih dalam keadaan salat. Dan banyak dalam riwayat bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat itu sampai kemudian kakinya bengkak-bengkak. Sampai kemudian Aisyah bertanya, "Wahai Rasul, bukankah engkau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Bukankah segala dosa dan kesalahan kamu telah mendapatkan jaminan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka kemudian apa yang dijawab oleh Nabi ketika Aisyah bertanya seperti itu? Jawaban Nabi adalah, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apakah saya tidak senang kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menganggap saya sebagai hambanya yang bersyukur? Artinya, wujud syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menjalankan ibadah salat. Ia abdikan dirinya, karena pada saat itu seorang hamba dia rasakan bahwa dirinya adalah merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia letakkan anggota tubuhnya yang paling mulia yaitu muka di bawah tanah, dan kemudian ia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, bagian daripada ibadah salat yang kita lakukan, maka sesungguhnya itu adalah menguntungkan bagi seorang hamba. Tidak ada prestasi yang lebih mulia yang bakal dikenang oleh seorang hamba nanti pada saat ia telah meninggalkan alam dunia ini, kecuali ketika ia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat yang akan dilihat, pada saat nanti manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, adalah cahaya-cahaya yang ditimbulkan akibat ketika sujudnya ia ketika di alam dunia ini. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak dari wajah-wajah mereka sinar-sinar min atharis sujud, disebabkan karena bekas-bekas sujudnya mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharis sujud." Sesungguhnya nanti umatku pada hari kiamat mereka itu akan ditandai dengan bekas-bekas sujudnya mereka, cahaya-cahaya yang ditimbulkan dari bekas sujudnya mereka. Hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat yang berbahagia, ketika nanti Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, pada saat itu hanya ada dua kelompok besar saja. Yang satu yang wajahnya berwarna hitam, dan yang satu lagi adalah yang wajahnya bercahaya keputih-putihan. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana nanti manusia itu wajahnya ada yang hitam dan ada yang putih. Siapakah mereka yang wajahnya putih? Adalah mereka yang ketika dunia itu pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang berbahagia. Kemudian salat adalah ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Yang pertama kali akan dihisab
oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah perkara salat. Kalau seandainya salatnya bagus, salatnya sudah baik, maka kemudian amal-amal ibadah yang lainnya dianggap baik. Tapi kalau seandainya salatnya buruk, maka amal-amal ibadah yang lainnya itu akan melalui proses. Apa jaminannya kalau seandainya orang melakukan ibadah salat dengan baik, maka kemudian amal ibadahnya yang baik, amal-amal ibadah yang lainnya ikut kemudian terbawa baik, amal-amal ibadah yang lainnya kemudian dianggap tidak bermasalah? Karena ada satu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Orang yang manakala ibadah salatnya itu sudah baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka sudah dipastikan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ia berbohong. Dan kalamullah adalah satu kepastian. Orang yang melakukan salatnya dengan baik dan benar, bahwa salat itu akan mencegah ia dari perbuatan keji dan munkar. Jadi manakala kalau seandainya ada orang yang mereka itu sudah salat, tapi kemudian masih melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang munkar, maka sudah dipastikan ibadah salatnya itu belum 100% benar. Hadirin kaum muslimin sedang salat yang berbahagia. Jadi kalau seandainya kita telah melaksanakan ibadah salat, tapi kemudian berbagai macam kemaksiatan masih kita lakukan, maka teruslah kita salat dan kemudian kita kontrol, kita perbaiki di mana letak salahnya salat kita. Karena seharusnya kita yang telah melaksanakan ibadah salat tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Tidak mungkin kita menjadi maling, tidak mungkin kita umat Islam menjadi korupsi, tidak mungkin kita kemudian berbuat zalim, tidak mungkin kemudian kita berbuat ghibah, aniaya, namimah, mengadu domba, dengki, sifat hasad. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang salah. Ini disebabkan karena kita belum kontrol terhadap salat kita. Salat yang kita lakukan hanyalah sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak pernah terasa nikmat salat bagi kita. Berbeda dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia katakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, mari kita rehat dengan salat. Hadirin, kita artikan rehat itu apa coba? Kalau seandainya kita merasa sumpek, begitu banyak beban pikiran yang ada dalam diri kita, maka kemudian kita akan berkata, mari kita rehat. Dan selalu rehat yang kita pilih adalah tempat-tempat yang kemudian bisa membuat kejiwaan kita menjadi tenang. Ada orang yang memilih wilayah pantai untuk tempat rehatnya. Ada orang yang memilih pegunungan karena sejuk dan kemudian dinginnya, sunyi, tidak ada kebisingan. Itu bagian daripada rehat yang dia pilih. Tapi ketika Nabi SAW merasa penat, rasa lelah dan capek karena menghadapi begitu umat yang bandelnya luar biasa, umat yang senantiasa melawan, maka kemudian Nabi katakan, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Nabi kangen untuk melaksanakan ibadah salat. Maka kemudian Nabi rehat dengan salat. Ketika Nabi dia salat, maka itu merupakan bagian daripada ketenangan jiwanya. Oleh karena itu Nabi katakan, "As-salatu khairu mawdu'in." Salat itu adalah sebaik-baiknya ibadah. Berbeda dengan kita. Ketika datang panggilan salat, maka kemudian kita berkata, "Oh, sudah masuk waktu lagi. Sepertinya baru sebentar saya melaksanakan salat. Sekarang sudah datang waktu salat berikutnya." Tidak pernah ada rasa kerinduan dan kekangenan dalam diri kita. Kapan waktu salat itu akan kembali kepada kita? Hadirin, kalau seandainya Imam Ghazali katakan, kalau seandainya orang-orang yang dikubur mereka itu diberikan satu kesempatan untuk hidup lagi, maka yang akan ia lakukan adalah bagaimana ia bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai sujud begitu luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab ketika dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi, ketika akan melaksanakan mengimami salat, maka kemudian Sayyidina Umar berkata, "Siapakah yang telah membunuh saya?" Kata orang Abu Lu'lu' al-Majusi, "Apakah dia pernah salat?" Dia orang Majusi, dia tidak pernah salat. Kata Sayyidina Umar, "Alhamdulillah, saya bisa menuntut ia nanti di akhirat."
Sayyidina Umar tidak bisa membayangkan kalau seandainya Abu Lulu bukan orang Majusi, kalau seandainya Abu Lulu adalah orang yang beriman, orang Islam yang pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan satu sujudnya saja maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam surga. Bagaimana mungkin orang yang berada di surga kemudian dituntut oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Jadi dan begitu besarnya nilai sujud ini. Satu kali kita pernah bersujud dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menyelesaikan masalah-masalah kita di akhirat. Jangankan dengan masalah dunia, masalah akhirat akan selesai. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu solusi kepada kita umat Islam. Kalau seandainya kita banyak permasalahan, maka solusi yang diberikan adalah salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan cara sabar dan salat. Kekhawatiran yang terberat sekarang ini adalah mengenai virus corona. Kita umat Islam hadirin enggak perlu ikut-ikutan panik. Kita tidak perlu ikut-ikutan kemudian merasa khawatir. Allah telah memberikan satu solusi dengan mudahnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apakah kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalamnya adalah kalamullah yang maha hak, kalam yang paling benar. Tidak ada yang perlu kita ragukan lagi. Allah katakan, minta tolong kalian dengan sabar dan salat pada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan. Bagian-bagian daripada masalah-masalah kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan solusinya kepada kita. Tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Sandaran kita, tempat kita memohon, tempat kita meminta dan berlindung hanyalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, zat yang menciptakan. Kita hanyalah seorang hamba. Tidak ada daya dan upaya yang bisa kita lakukan kecuali daya dan upaya yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. La haula wala quwwata illa billah. Setiap makhluk pangkatnya adalah la haula wala quwwata. Kita makhluk, anjing makhluk, babi makhluk, binatang yang paling sangat buas, harimau dan singa juga makhluk. Termasuk hadirin virus corona itu juga adalah makhluk. Setiap makhluk la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah berkehendak maka itu akan terjadi. Tapi kalau seandainya Allah tidak berkehendak maka tidak akan jadi. Apa solusi bagi kita? Yaitu adalah salat, salat dan salat. Nabi ketika menjelang akhir hayatnya, bagian daripada 3 pesan Nabi adalah an-nisa, an-nisa, ummati, ummati, dan terakhir adalah as-salah, as-salah. Tidak ada pesan yang lebih mulia lagi, tidak ada pesan yang lebih baik lagi bagi diri kita dan keluarga kita kecuali adalah mereka semua melaksanakan ibadah salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin. Allah Subhanahu wa taala pelihara kita dari segala fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran birububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar.
اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. صووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. صووا واعتدلوا lurus rapat barisan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خيرا لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم وارحمنا بعافيتك وارزقنا برهم. اللهم يا غني يا حميد يا قدير يا معين يا رحيم يا ودود
سخطك بفضلك عمن سواك اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تدع في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله